harus hormat. Wala udwana illa 'alal zalimin, kata Nabi. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, yang melanggar hukum lah. Yang melanggar hukum, dia harus kita anggap musuh siapapun. Selama dia tidak melanggar hukum, saudara. Penduduk Madinah kan waktu itu kan Muslim, Muhajirin, Muslim, Ansor, dan Yahudi. Siapapun penduduk Madinah, selama tidak melanggar hukum, saudara. Tidak boleh diganggu nyawanya, propertinya, harga dignitinya, kemudian. Kita semua sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot. Beliau mantan ketum PBNU kita 2 periode. Menarik. Kenapa hari ini kita terus-menerus menyuarakan tentang terputusnya nasab Habib Dobolowi? Motivasinya jelas, karena mereka, para Habib ini sudah zalim. Zalimnya itu di mana? Mulai dawir, mereka menerapkan dawir ke sana kemari, sehingga ya bikin resah, gelisah saudara-saudara kami yang terdolimi, terdawiri, kan gitu kan. Dan mereka zalim. Mereka itu pendatang yang didatangkan oleh VOC di abad 19 untuk dipekerjakan. Akan tetapi mereka zalim kepada pribumi, suruh dianggap sebagai ras yang paling mulia sendiri, ras yang paling suci. Setiap ada acara harus dinomorsatukan, diberi panggung yang paling atas sendiri, dan selalu mengunggulkan golongan mereka saja, tanpa mau mengunggulkan golongan yang lain. Alih-alih memuji pribumi, justru mereka mentahkir, menghina seenak semaunya sendiri. Bahkan tidak segan-segan mereka memfitnah para kiai-kiai kita. Termasuk Kiai Said Akil Sirot tidak luput dari hinaan cacian mereka. Kita tentu masih ingat bagaimana Kiai Said Akil Sirot dikatakan Syiah. Bahkan dalam suatu majelis ya, beliau itu dikeroyok oleh beberapa orang dari kalangan para Habib, seakan-akan mau diinterogasi, terus wah, ngeri lah. Ini sungguh keterlaluan. Dan ini masih melekat di dalam benak kita tentunya. Dan mereka tidak bisa membuktikan tuduhan Syiah kepada Kiai Said. Ini kan sangat berbahaya. Kiai Said itu 2 kali menjadi ketum PBNU. Ketika ketum PBNU itu dilabeli Syiah, apa yang terjadi? Alam bawah sadar umat ini akan menjurus percaya bahwa PBNU itu ada indikasi tersusupi ajaran Syiah, kan gitu kan. Ini saudara-saudaraku yang harus kita perhatikan. Kenapa kami terus-menerus menyuarakan ini? Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirot, mantan ketum PBNU kita. Beliau mengutip salah satu ayat Al-Quran, wala udwana illa 'alal zalimin. Jadi tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Bani Baklawi ini sudah zalim, mulai dawir, mulai mendistorsi sejarah. Makam Nusantara berubah namanya menjadi Habib. Terus pahlawan kita, kebanggaan kita, seperti contoh Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, berubah menjadi Habib. Ini sebuah kezaliman. Kalau hari ini kita diam, berada di zona aman dan nyaman, apakah kita tidak pernah berpikir bagaimana generasi muda kita yang akan datang? Keaktifan para Habib ini menguasai media sosial ini tidak diragukan lagi. Mereka sangat aktif. Bahkan platform media sosial dulu itu diisi oleh ceramahnya para Habib, majelis-majelis Habib.
sangat dominan. Dan ini tentu akan berdampak besar. Dan ini tugas kita bersama, jangan sampai generasi muda kita, pewaris kita, penerus kita itu dicekoki oleh doktrin-doktrin yang sangat berbahaya tentang distorsi sejarah. Bahkan untuk warga NU sendiri hari ini sudah bingung ketika geng Pekalongan memasukkan nama kakeknya menjadi salah satu tokoh pendiri NU. Padahal dulu itu tidak ada namanya, tidak ada nama Habib Hashim bin Yahya, itu tidak ada. Tapi hari ini kok ada? Wah, terus menimbulkan pertanyaan. Sebagian saudara-saudara kami warga NU ada yang bingung. Nah, padahal tokoh berdirinya NU dari kecil sampai dewasa, kita semua tahu itu Syekh Khalil Al-Bangkalani mempunyai murid santri yang bernama Kiai Haji Asnad Syamsul Arifin, diutus membawa tongkat dan tasbih untuk dihantarkan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Ini hanya 3 orang itu. Terus ketika debat dengan orang-orang NU yang ta'assub kepada geng Pekalongan, Kiai Asnad Syamsul Arifin mampir dulu di Pekalongan gitu kan. Boleh jadi analoginya seperti itu. Kalau menilik sejarah ceritanya saja, tasbih yang diberikan Syekh Khalil Al-Bangkalani kepada Kiai Asnad Syamsul Arifin, Kiai Asnad itu tidak berani menyentuhnya. Bahkan ketika membawanya itu dibuat kalung, dimasukkan oleh Syekh Khalil ke dalam lehernya Kiai Asnad Syamsul Arifin. Bahkan sampai di hadapan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu disuruh nyoba sendiri karena takdiman wa takriman kepada sang guru. Ini kan terbantahkan, mana mungkin mampir dulu Pekalongan, Pekalongan itu Pantura, terus Bangkalan itu ke Tebu Ireng Jombang itu kan jalur tengah di Pulau Jawa. Ini kan tidak masuk. Jadi seperti itulah. Kita tidak bermusuhan kepada siapapun. Permusuhan kita itu hanya kepada orang-orang yang zalim, yang berani menganggap ras yang paling mulia. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih, kita sepadan. Itulah ajaran kita, ajaran Islam seperti itu. Dan pembelukan sejarah ini harus kita lawan. Ini kedzaliman. Ini sebuah kedzaliman yang harus kita luruskan. Hanya itu. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kami tidak akan bermusuhan kecuali hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.